Audiobook episode kelima Hukum Perjanjian karya Evi Aryani. Pasal 12. Kewajiban bagi debitur. Kecuali apabila PT Bank secara tertulis menetapkan lain, debitur wajib untuk 1. Mentaati semua undang-undang, peraturan pemerintah, kebijakan pemerintah, petunjuk atau instruksi dari pemerintah yang berlaku terhadap debitur. 2. Segera memberitahukan kepada PT Bank secara tertulis tentang adanya setiap perkara yang menyangkut debitur, baik perdata, tata usaha negara, tuntutan pajak, penyidikan maupun perkara pidana yang akan mempengaruhi usaha maupun harta kekayaan debitur. 3. Segera memberitahukan kepada PT Bank secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung setiap kali terjadi perubahan anggaran dasar serta perubahan susunan direksi, komisaris, dan atau pemegang saham debitur jika debitur berbentuk badan. 4. Membayar semua biaya yang timbul dan berhubungan dengan pemberi fasilitas kredit serta pelaksanaan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan perjanjian kredit meskipun fasilitas kredit tidak digunakan dan atau perjanjian kredit dibatalkan. Yang kelima, memberikan segala keterangan yang diminta oleh PT Bank yang berhubungan dengan pemberian fasilitas kredit dan agunan. 6. Mempertahankan hak atas kekayaan intelektual antara lain hak cipta paten dan merek yang telah atau akan dimiliki oleh debitur. 7. Khusus bagi debitur berbentuk perseroan terbatas yang mempunyai aktiva sebesar Rp jumlah uang dalam huruf atau lebih wajib menyerahkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik terdaftar yang disetujui oleh PT Bank setiap waktu dalam huruf, tahun sekali atau selambat-lambatnya waktu dalam huruf, bulan sekali setelah akhir tahun buku. 8. Debitur harus segera menandatangani akta jual beli selambat-lambatnya waktu dalam huruf, hari setelah proses persil selesai. Pasal 13. Larangan bagi debitur. Selama debitur belum membayar lunas utang atau batas waktu penarikan dan atau penggunaan fasilitas kredit belum berakhir, debitur tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal di bawah ini tanpa persetujuan tertulis dahulu dari PT Bank 1. Memperoleh pinjaman uang atau kredit baru dari pihak lain dan atau mengikatkan diri sebagai penanggung atau penjamin dalam bentuk dan dengan nama apapun dan atau mengagungkan harta kekayaan debitur kepada pihak lain. 2. Meminjamkan uang termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan afiliasinya kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari. 3. Apabila debitur berbentuk badan, A. Melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan, pembubaran, likuidasi. B. Mengubah status kelembagaan. Pasal 14. Kejadian kelalaian. Ayat 1. Satu atau lebih dari tindakan atau peristiwa tersebut di atas ini merupakan kejadian kelalaian. 1. Kelalaian debitur untuk membayar utang pada waktu dan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam perjanjian kredit. Kedua, debitur lalai atau tidak memenuhi syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 12 dan pasal 13 atau ketentuan-ketentuan lainnya dalam perjanjian kredit dan atau lalai berdasarkan perjanjian lainnya yang dibuat antara debitur dan PT Bank atau pihak lain baik yang telah ada maupun yang akan dibuat di kemudian hari. 3. Pemberi agunan dan atau penjamin melalaikan kewajibannya berdasarkan dokumen agungan dan atau akta pemberi jaminan. 4. Pihak lain yang utangnya dijamin dengan agunan dan atau jaminan pribadi dan atau jaminan perusahaan yang sama dengan agunan dan atau jaminan pribadi dan atau jaminan perusahaan debitur telah dinyatakan lalai oleh PT Bank 5. Debitur menggunakan fasilitas kredit menyimpang dari maksud dan tujuan penggunaannya. 6. Menurut penilaian PT Bank keadaan keuangan, bonafiditas, dan solvabilitas debitur dan atau penjamin mundur sedemikian rupa sehingga mempengaruhi kemampuan debitur dan atau penjamin dalam melakukan pembayaran utang. Debitur dan atau pemberi agunan dan atau penjamin mengajukan permohonan pilot
atau penundaan kewajiban pembayaran utang atau dinyatakan pailit, atau 7. Karena sebab apapun tidak berhak lagi untuk mengurus dan menguasai harta kekayaan debitur dan atau pemberi agunan dan atau penjamin. 8. Sebagian besar atau seluruh harta kekayaan debitur dan atau penjamin disita akibat tersangkut suatu perkara atau sengketa yang secara material dapat mempengaruhi kemampuan debitur dan atau penjamin dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan dan atau akta pemberi jaminan. 9. Agunan yang diberi oleh debitur dan atau pemberi agunan musnah berkurang nilainya atau disita pihak lain baik sebagian atau seluruhnya atau karena sesuatu hal berakhir hak penggunaannya. 10. Suatu persetujuan yang dibuat oleh debitur dan atau pemberi agunan dan atau penjamin kepada PT Bank titik-titik atau suatu keterangan atau penyataan yang diberikan kepada PT Bank titik-titik termasuk tetapi tidak terbatas pada pernyataan yang tercantum dalam pasal 11 perjanjian kredit atau agunan yang diserahkan terbukti tidak benar. 11. Debitur dan atau penjamin terlibat dalam perkara di pengadilan yang menurut penilaian PT Bank titik-titik dapat mengakibatkan debitur dan atau penjamin wajib membayar ganti rugi dan atau pembayaran lainnya yang secara material dapat mempengaruhi kemampuan debitur dan atau penjamin untuk melakukan pembayaran utang. 12. Debitur dan atau penjamin melakukan tindakan yang melanggar suatu ketentuan atau perjanjian atau peraturan hukum yang berlaku yang dapat mengakibatkan izin usaha debitur dan atau penjamin dicabut dan atau secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kemampuan debitur dan atau penjamin untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian kredit. 13. Debitur dan atau penjamin meninggal dunia dalam hal debitur dan atau penjamin bukan berbentuk badan. 14. Debitur dan atau penjamin dibubarkan atau dilikuidasi atau apabila debitur dan atau penjamin berbentuk badan. Ayat 2. Apabila debitur berkewajiban untuk melakukan suatu kewajiban berdasarkan perjanjian kredit dalam suatu waktu yang ditetapkan dan debitur lalai melaksanakannya, maka dengan lewatnya waktu saja sudah merupakan bukti yang sah dan cukup untuk kelalaian debitur sehingga tidak diperlukan suatu pemberitahuan atau somasi atau surat lain yang berupa dengan itu, yang serupa dengan itu, serta surat peringatan dari jurusita. Ayat 3. Jika terjadi kelalaian sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat 1 perjanjian kredit, para pihak menyatakan tidak berlaku pada pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya yang mengatur keharusan untuk mengajukan permohonan pembatalan perjanjian melalui Pengadilan Negeri dan PT Bank titik-titik. Berdasarkan menyatakan utang menjadi jatuh waktu dengan seketika dan wajib dibayar sekaligus lunas oleh debitur kepada PT Bank titik-titik tanpa memperhatikan ketentuan pembayaran utang sebagaimana ditentukan dalam pasal 7 perjanjian kredit dengan ketentuan kewajiban-kewajiban debitur yang timbul dari perjanjian kredit tetap wajib dipenuhi. Ayat 4. Jika utang menjadi jatuh waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 3 perjanjian kredit, maka PT Bank titik-titik berhak untuk melaksanakan hak-haknya selaku kreditur untuk memperoleh pengembalian utang dengan jalan pelaksanaan hak-haknya terhadap debitur dan atau harta kekayaannya, termasuk tetapi tidak terbatas pada pelaksanaan atau eksekusi hak-hak PT Bank titik-titik terhadap agunan dan atau penjamin berdasarkan dokumen agunan serta akta pemberian jaminan. Pasal 15 Penggunaan pembayaran. Ayat 1. Setiap jumlah uang yang diperoleh PT Bank titik-titik dari pembayaran utang dan atau karena dilaksanakannya hak-hak PT Bank titik-titik atau agunan dan atau atas jaminan pribadi dan atau jaminan perusahaan yang diberikan oleh debitur dan atau pemberi agunan dan atau penjamin berdasarkan perjanjian kredit, dokumen agunan, akta pemberian jaminan atau dokumen lainnya dan atau pembayaran asuransi yang diterima PT Bank titik-titik sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 perjanjian kredit dan atau karena pelaksanaan kompensasi akan digunakan dengan urutan prioritas sebagai berikut. Pertama, untuk membayar semua biaya yang dikeluarkan atau dibayar oleh PT Bank titik-titik.
1. Dalam melaksanakan tugas-tugas PT Bank titik-titik sehubungan dengan perjanjian kredit yang belum dibayar oleh debitur. 2. Dalam mengamankan, mengambil alih, memperbaiki, memulihkan, menyimpan, mengangkut ke tempat penjualan dan atau menjual agunan atau sebagian daripadanya, termasuk ongkos-ongkos pengadilan, biaya penasihat hukum atau pengacara, serta biaya lelang. Kedua, untuk pembayaran lunas seluruh denda yang timbul tetapi belum dibayar debitur kepada PT Bank titik-titik sehubungan dengan perjanjian kredit. Ketiga, untuk pembayaran lunas seluruh bunga yang timbul dan atau provisi yang belum dibayar debitur kepada PT Bank titik-titik sehubungan dengan perjanjian kredit. Keempat, untuk pembayaran lunas jumlah utang pokok yang wajib dibayar oleh debitur kepada PT Bank titik-titik sehubungan dengan perjanjian kredit. Ayat 2. Apabila setelah semua kewajiban yang menjadi beban debitur dibayar lunas dan ternyata masih terdapat kelebihan uang, maka PT Bank titik-titik akan menyerahkan kelebihan uang tersebut kepada debitur dan pihak yang berhak atas kelebihan yang uang tersebut. Pasal 16 Pajak. Ayat 1. Semua dan setiap jumlah uang yang wajib dibayar oleh debitur kepada PT Bank titik-titik berdasarkan perjanjian kredit bebas, bersih, dan tanpa pengurangan atau pemotongan pajak, pungutan iuran, atau beban berupa apapun dan berapapun. Ayat 2. Jika debitur diwajibkan oleh undang-undang atau peraturan hukum yang berlaku untuk melakukan pemotongan atau pengurangan atas jumlah uang yang wajib dibayarnya berdasarkan perjanjian kredit, maka debitur wajib membayar suatu jumlah tambahan pada PT Bank titik-titik yang besarnya sedemikian rupa sehingga setelah dilakukan pemotongan atau pengurangan tersebut, PT Bank titik-titik akan menerima dari debitur suatu jumlah yang sama besarnya seakan-akan tidak pernah dilakukan potongan atau pengurangan. Pasal 17. Perubahan ketentuan perjanjian kredit. Dalam hal dilakukan perubahan atas ketentuan dalam perjanjian kredit, maka perubahan dimaksud akan diatur dalam suatu perjanjian atau tersendiri yang ditandai oleh para pihak. Perjanjian atau surat tersebut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisah dari perjanjian kredit. Pasal 18 lain-lain. Ayat 1. PT Bank titik-titik berhak tanpa persetujuan terlebih dahulu dari debitur memindahkan atau mengalihkan dengan cara apapun sebagian atau seluruh hak dan atau kewajiban PT Bank titik-titik dalam memberikan fasilitas kredit berdasarkan perjanjian kredit kepada lembaga keuangan, bank, dan kreditur lainnya yang pelaksanaannya cukup dengan memberitahukan secara tertulis kepada debitur. Untuk keperluan tersebut, debitur sekarang atau nanti pada waktunya memberi kuasa kepada PT Bank titik-titik untuk memberikan data dan atau keterangan yang diperlukan kepada lembaga keuangan, bank, atau kreditur lainnya. Ayat 2. PT Bank titik-titik berhak tanpa persetujuan terlebih dahulu dari debitur memblokir atau membekukan dan atau mencairkan dan atau mendebit dana yang terdapat dalam rekening-rekening debitur pada PT Bank titik-titik dan menggunakan hasilnya untuk diperhitungkan atau dikompensasikan dengan utang dan atau kewajiban-kewajiban debitur lainnya berdasarkan perjanjian kredit dalam hal terjadi kejadian kelalaian sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat 1 perjanjian kredit. Dalam hal ini, terdapat perbedaan mata uang antara kewajiban debitur dengan mata uang dari dana hasil pencairan atau pendebitan rekening-rekening debitur, maka PT Bank titik-titik berhak untuk melakukan konversi terhadap dana hasil pencairan atau pendebitan rekening-rekening debitur tersebut berdasarkan nilai tukar atau kurs yang ditetapkan PT Bank titik-titik. Pada hari di mana konversi tersebut dilakukan, resiko atas kerugian yang timbul sehubungan dengan dilakukannya konversi mata uang tersebut dipikul dan menjadi tanggung jawab debitur. Ayat 3. Debitur dengan ini menyetujui tindakan PR Bank titik-titik untuk 1. Menyesuaikan atau mengubah besarnya suku bunga sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 perjanjian kredit dan atau 2.
mewajibkan debitur untuk mengganti biaya-biaya yang diperlukan oleh PT Bank titik-titik dalam melanjutkan atau memelihara pemberian fasilitas kredit kepada debitur dan atau 3. Menunda tanggal penarikan dan atau penggunaan fasilitas kredit yang diajukan oleh debitur dan atau keempat menurunkan jumlah kredit atau 5. Mengganti pemberian fasilitas kredit sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 perjanjian kredit dengan mata uang lain yang tersedia pada PT Bank titik-titik dan atau 6. Menghentikan pemberian fasilitas kredit dalam hal terjadi A. Peningkatan biaya-biaya yang diperlukan PT Bank titik-titik nama bank titik-titik dalam mempertahankan pemberian fasilitas kredit kepada debitur sebagai akibat dari pemenuhan peraturan atau ketentuan dari Bank Indonesia atau badan pemerintahan lainnya, sehingga tingkat suku bunga yang berlaku bagi debitur tidak dapat menutup biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh PT Bank titik-titik nama bank titik-titik dan atau B. Terjadi perubahan dalam bidang moneter, keuangan, ekonomi, atau politik yang mempengaruhi likuiditas PT Bank titik-titik atau tingkat kolektibilitas debitur baik pada PT Bank titik-titik maupun pada bank-bank lain menurun menjadi kurang lancar atau diragukan atau macet. C. Dalam hal PT Bank titik-titik telah melaksanakan hak PT Bank titik-titik tersebut, PT Bank titik-titik akan memberitahukan secara tertulis pelaksanaannya kepada debitur. Surat pemberitahuan tersebut merupakan satu kesatuan dari bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kredit. Ayat 4. Kegagalan dan atau keterlambatan PT Bank titik-titik untuk menggunakan suatu hak, kekuasaan, wewenang, atau hak istimewa yang berdasarkan perjanjian kredit tidak berarti bahwa PT Bank titik-titik telah melepaskan hak kekuasaan, wewenang, dan atau hak istimewa tersebut. Demikian juga pelaksanaan semua atau sebagian dari hak kekuasaan, wewenang, atau hak istimewa menurut perjanjian kredit tidak akan menghalangi pelaksanaan selanjutnya dari hak kekuasaan, wewenang, atau hak istimewa tersebut. 5. Apabila salah satu atau lebih ketentuan yang terdapat dalam perjanjian kredit dinyatakan tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan oleh pengadilan yang berwenang atau dianggap bertentangan dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka ketentuan-ketentuan lainnya yang tercantum dalam perjanjian kredit akan tetap berlaku dan mengikat para pihak. Ayat 6. Perjanjian kredit berlaku bagi para pihak dan para pengganti hak masing-masing pihak dengan ketentuan bahwa debitur tidak berhak memindahkan dan atau menyerahkan suatu hak dan atau kewajiban debitur berdasarkan perjanjian kredit dan atau perjanjian lainnya sehubungan dengan perjanjian kredit tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PT Bank titik-titik. Ayat 7. Syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kredit berlaku dan mengikat para pihak sampai dipenuhinya seluruh kewajiban debitur kepada PT Bank titik-titik berdasarkan perjanjian kredit. Pasal 19. Kuasa. Ayat 1. Untuk keperluan pelaksanaan pembayaran utang sesuai perjanjian kredit, dengan ini debitur memberi kuasa dan wewenang kepada PT Bank titik-titik untuk dari waktu ke waktu melaksanakan pendebitan atas dana yang terdapat dalam setiap rekening debitur pada PT Bank titik-titik. Ayat 2. Untuk memastikan ketertiban pembayaran kembali utang sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 2 perjanjian kredit, debitur sekarang ini untuk nanti pada waktunya memberi kuasa kepada PT Bank titik-titik untuk dan atas nama debitur mencairkan dan atau dengan cara lain mendebit dana yang terdapat dalam setiap rekening debitur pada PT Bank titik-titik. Ayat 3. Setiap kuasa yang diberikan debitur berdasarkan perjanjian kredit merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kredit dan oleh karena itu setiap kuasa tersebut tidak dapat ditarik kembali dan atau dibatalkan dengan cara apapun atau berakhir karena peristiwa apapun dan para pihak menyatakan tidak berlaku pasal 1813, 1814, dan 1816 KUH Perdata selama utang berdasarkan perjanjian kredit belum lunas seluruhnya.
Pasal 20 ketentuan-ketentuan khusus. Terdapat fasilitas kredit berlaku juga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur lebih lanjut dalam lampiran-lampiran yang dari waktu ke waktu akan disesuaikan dengan fasilitas kredit yang diberikan PT Bank titik-titik dan diterima debitur yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisah dari perjanjian kredit. Pasal 21 domisili mengenai perjanjian kredit dan segala akibat serta pelaksanaannya, PT Bank titik-titik dan debitur memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan tidak berubah di titik-titik kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri titik-titik di titik-titik tanpa mengurangi hak PT Bank titik-titik untuk menggugat debitur di hadapan pengadilan lain di dalam wilayah Republik Indonesia berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Perjanjian kredit ini dibuat di titik-titik pada tanggal titik-titik tanggal bulan tahun. PT Bank titik-titik ditandatangani, debitur ditandatangani. Bab 7. Perjanjian sewa beli. A. Pengertian perjanjian sewa beli. Perjanjian sewa beli adalah jual beli barang di mana penjual menjual barang dengan cara memperhitungkan setiap pembayaran yang dilakukan pembeli dengan pelunasan harga yang telah disepakati berdasarkan kesepakatan bersama dan telah diikat dalam suatu perjanjian, serta hak milik atas barang tersebut baru beralih dari penjual kepada pembeli setelah jumlah harganya dibayar lunas oleh pembeli kepada penjual. Unsur-unsur perjanjian sewa jual beli yaitu 1. Adanya jual beli barang, 2. Adanya perhitungan pembayaran, 3. Objek sewa beli diserahkan kepada pembeli, 4. Hak milik atas objek sewa beli beralih kepada pembeli jika sudah terjadi pelunasan harga barang. Wiryono Projodikoro memberikan batasan perjanjian sewa beli adalah perjanjian sewa menyewa di mana pihak menyewa memiliki kesempatan untuk memiliki objek sewa menyewa jika telah melunasi harga sewa barang tersebut kepada pihak yang menyewakan. Selama harga sewa barang yang dijumlahnya sama dengan harga jual barang tersebut belum dilunasi oleh penyewa, maka hak penyewa hanya sebagai pemakai bukan pemilik barang tersebut. Subekti berpendapat bahwa perjanjian sewa beli adalah perjanjian campuran antara jual beli dan sewa menyewa. B. Subjek dan objek perjanjian sewa beli. Subjek dalam perjanjian sewa beli adalah kreditur sebagai pihak yang menyewa belikan barang dan debitur yaitu sebagai pihak yang menyewa beli barang. Dalam praktik kreditur dalam perjanjian sewa beli adalah suatu perusahaan yang menghasilkan suatu produk sendiri atau perusahaan yang memang kegiatan usahanya bergerak dalam bidang sewa beli. Objek dalam perjanjian sewa beli adalah semua benda baik bergerak ataupun tidak bergerak. Benda bergerak contohnya mobil, motor, televisi, radio, mesin jahit, dan lain-lain. Sedangkan benda tidak bergerak adalah rumah, tanah, dan gedung perusahaan. C. Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian sewa beli. Hak kreditur dalam perjanjian sewa beli adalah menerima uang harga barang yang disewa belikan secara angsuran dari debitur. Kewajiban kreditur adalah 1. Menyerahkan barang kepada penyewa beli, 2. Mengurus peralihan hak atau balik nama jika barang yang disewa belikan mengharuskan hal tersebut. 3. Merawat barang yang disewa belikan dengan baik. Kewajiban pembeli sewa atau debitur adalah 1. Memelihara barang yang disewa belikan atas biaya sendiri, 2. Membayar uang angsuran. Hak dari debitur adalah menerima barang yang menjadi objek sewa beli setelah harga barang tersebut dibayar lunas. D. Bentuk perjanjian sewa beli. KUH Perdata tidak mengharuskan suatu perjanjian harus selalu dibuat dalam bentuk yang tertulis. Namun, demikian dalam praktek perjanjian sebagaimana jaminan kepastian hukum akan dibuat dalam bentuk yang tertulis. Demikian juga, perjanjian sewa beli dalam praktik dibuat secara tertulis dalam bentuk akta di bawah tangan, di mana isi perjanjian tersebut ditentukan oleh pihak yang menyewa belikan atau kreditur. Khusus untuk sewa beli dengan objek benda-benda tidak bergerak, maka harus dibuat dalam akta yang autentik
yang ditandatangani notaris atau pejabat yang berwenang untuk itu. Jika hal ini tidak dilakukan, maka penyewa beli atau debitur dapat meminta pembatalan perjanjian tersebut kepada hakim. Hal-hal yang tercantum dalam perjanjian sewa beli yaitu 1. Identitas para pihak, 2. Status objek yang diperjanjikan selama proses sewa beli masih menjadi milik yang menjual belikan atau kreditur setelah dilunasi harganya menjadi milik penyewa beli atau debitur. 3. Penyerahan barang menerangkan tentang kondisi barang saat diserahkan dari kreditur kepada debitur dan resiko musnahnya barang berada di tangan penyewa beli setelah barang diserahkan. 4. Pembayar dilakukan dengan angsuran dari dan diawali dengan pembayaran uang muka. 5. Denda menjadi beban pembeli sewa jika dalam melakukan pembayaran mengalami keterlambatan. 6. Tanggung jawab dan larangan pembeli sewa. 7. Pembatalan perjanjian. Pembatalan perjanjian ini dapat dilakukan secara sepihak oleh yang menyewa belikan jika debitur lalai membayar atau wan prestasi. 8. Penutup. Berakhirnya perjanjian sewa beli. Jangka waktu berakhirnya perjanjian sewa beli adalah sebagai berikut. 1. Pembayaran terakhir telah dilunasi. 2. Meninggalnya para pihak pembeli sewa atau debitur dan tidak ada ahli waris yang melanjutkan. 3. Pembeli jatuh pailit. 4. Dilakukan perampasan oleh yang menyewa belikan atau kreditur terhadap pihak lain. Ini terjadi karena pihak pembeli sewa telah mengalihkan objek sewa beli kepada pihak lain. 5. Pihak menyewa beli wan prestasi. 6. Putusan pengadilan menurut Salim 2003 halaman 137.